Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuni Harce Kadang, S.Fam MKM. Saya merupakan salah satu dosen Politeknik Sandikarsa dengan NIDN 0909068803. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah Farmastika Dasar dengan bobot 4 SKS, 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum yang dipelajari di semester ganjil. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode yaitu delivery, interaction, dan assessment. Capaian pembelajaran mata kuliah Farmastika Dasar yaitu mampu memahami konsep dasar kefarmasian, meliputi sejarah kefarmasian, ketentuan umum farmakope, serta pengenalan obat sebagai dasar dalam praktek kefarmasian. Mampu memahami dan menerapkan konsep pelayanan resep, meliputi singkatan Latin dan dalam resep, kelengkapan resep, kopi resep, etiket, serta prosedur peracikan sediaan serbuk, pulvis dan pulveres sesuai standar kefarmasian. Mampu memahami dan melakukan perhitungan farmasi dasar, meliputi perhitungan dosis lazim, dosis maksimal, perhitungan bahan dan pengenceran sediaan pulvis pulveres, serta penentuan nomor cangkang pada sediaan kapsul. Dari hasil pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang sejarah kefarmasian, mampu menjelaskan tentang ketentuan umum farmakope Indonesia, mampu menjelaskan tentang pengenalan obat, mampu menjelaskan tentang singkatan Latin dalam resep, mampu menjelaskan tentang resep dan kelengkapannya, mampu menjelaskan tentang kopi resep, etiket dan kelengkapannya, mampu menjelaskan tentang sediaan pulvis, pulveres, pengertian dan perbedaannya, mampu menjelaskan tentang cara peracikan sediaan pulvis dan pulveres, mampu menjelaskan tentang perhitungan dosis, dosis lazim, mampu menjelaskan tentang perhitungan dosis maksimal, mampu menjelaskan tentang perhitungan farmasi, yaitu sediaan pulvis, pulveres, perhitungan bahan, mampu menjelaskan tentang hitungan farmasi sediaan pulveres, perhitungan pengenceran, serta mampu menjelaskan tentang sediaan kapsul, pengertian, dan macam-macam kapsul. Saya melakukan brainstorming dengan harapan bisa menciptakan lingkungan yang kondusif, bebas, dan terbuka yang mendorong setiap mahasiswa untuk berperan aktif. Saya membahas kontrak perkuliahan dengan membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan termasuk topik pembelajaran dan tugas agar mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Dalam diskusi, saya biasanya memotivasi mereka untuk belajar lebih fokus dan lebih giat dan lebih serius. Selanjutnya, saya akan mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait proses pembelajaran melalui tugas terstruktur di laman LMS, melalui kuis dan presentasi. Itulah gambaran dari pembelajaran Farmastika Dasar. Sebagai rujukan pembelajaran, sebagai bentuk strategi delivery proses penyampaian materi kepada mahasiswa, saya menggunakan beberapa strategi, yaitu pertama, textbook yang diantaranya menggunakan buku ajar Farmastika Dasar. Kemudian strategi yang kedua dengan case method dan collaborate learning dengan memberikan contoh kasus secara berkolaborasi terkait dengan masalah belajar, pemberian kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran. Kemudian dalam perkuliahan saya juga menggunakan saluran komunikasi dengan menggunakan grup WhatsApp. Hal ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan hal-hal yang terkait dalam pembelajaran atau terkait kendala-kendala selama proses perkuliahan. Untuk pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran, saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa. Di awal pertemuan, saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu praktikum 40%, kuis dan tugas 20%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 20%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran saya di kelas dengan mata kuliah Farmastika Dasar pertemuan ke-10 materi terkait dosis obat secara tatap muka. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Baik, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang dosis obat ya. Tapi sebelumnya itu sebelum kita mulai materinya, mari kita berdoa dulu sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Selesai. Saya absen satu-satu ya. Siti Adira, Laurencia, Liz Anissa, Bunga Lestari, Farel Sahril, Siti Samsuria, Putri Ramadhani, Veronica, Sylvia, Adrian Ferian, Elsie Samperuru, Fandi Baharudin, Wandani Anwar, Irfan Dion. Oke, hadir semua ya hari ini. Jadi materi hari ini yaitu tentang dosis obat. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada yang masih ingat materi yang minggu lalu? Apa? Tentang apa? Resep. Jadi resep ada berapa? Tiga ya. Resep apa? Kalau administralis itu apa? Resep yang dibuat khusus untuk pasien. Kalau yang spesialis? Ya, jadi dia yang merek dagang ya, yang ditulis oleh dokter dengan merek dagangnya. Kemudian yang officinalis, oke. Kita lanjut ke materi berikutnya yaitu dosis obat. Dosis obat merupakan jumlah obat yang diberikan kepada pasien untuk menghasilkan efek terapi yang diinginkan. Dosis adalah takaran atau jumlah obat yang harus diberikan pada satu kali pemberian atau selama jangka waktu tertentu untuk menghasilkan efek terapi yang optimal tanpa menimbulkan toksisitas. Tujuannya yaitu menjamin efektivitas terapi, kemudian menghindari efek samping dan toksisitas. Dosis suatu obat adalah dosis pemakaian sekali untuk peroral atau injeksi. Dalam pemberian terapi obat yang rasional, dosis obat merupakan faktor penting dalam menghasilkan efek yang diinginkan, bahkan dapat membahayakan jika terjadi overdosis. Ini adalah contoh resep ya. Untuk menentukan dosis tepat perlu diketahui macam-macam dosis. Ada namanya dosis terapi. Dosis terapi itu adalah dosis individual yang tertulis di dalam resep dengan tujuan pengobatan. Nah, dosis terapi yang dimaksud ini ya, yang di dalam resep. Jadi dia dosis individual yang tertulis di dalam resep. Dosis lazim. Dosis lazim adalah dosis yang tercantum di dalam literatur yang lazimnya dapat menyembuhkan. Dosis tersebut sebagai acuan dalam menetapkan dosis terapi individual. Contohnya erythromycin sekali minum 250 mg sampai dengan 500 mg, seharinya 1000 mg sampai dengan 2000 mg. Jadi sekali minumnya ya, sekali minum. Misalnya itu dalam sehari 3 kali minum. Jadi satu kali minumnya 250 sampai 500. Kalau untuk seharinya dia 1000 mg sampai 2000 mg. Artinya dia tidak boleh lewat dari 2000 mg ya. Oke.
Oke, dosis minimal adalah jumlah terkecil yang dibutuhkan penderita dewasa untuk 1 kali minum atau jangka waktu tertentu secara peroral untuk mendapatkan efek terapi. Dosis maksimum atau DM, dosis terbesar yang dapat memberikan efek terapi tanpa menimbulkan bahaya. Contohnya itu erythromycin. Sekali minumnya 500 mg, seharinya 4000 mg. Artinya, jadi kalau dia dalam 1 kali minum itu 500, kalau dia dalam sehari itu 3 kali minum, berarti tidak boleh lewat dari 4000 mg. Jadi dia misalnya paginya minum 500, siangnya minum 500 lagi, terus malamnya minum 500. Pokoknya dia tidak boleh lewat dari 4000 mg dosisnya. Dosis toksik adalah jumlah terkecil dari obat yang dapat menimbulkan gejala keracunan pada penderita dewasa. Jadi kalau dia berlebihan, dosisnya berlebihan, dia efeknya menjadi racun atau toksik. Dosis letal adalah jumlah terkecil dari obat yang dapat menimbulkan kematian pada penderita dewasa. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi dosis obat? Salah satunya adalah badan, umur, ruas tubuh, dan sirkulasi. Kemudian status patologi, toleransi, obat yang diberikan bersamaan, waktu pemakaian, bentuk sediaan, dan cara pemakaian. Nah, ini konversi sistem matriks. Dia misalnya 1 gram berarti 1000 mg. 1 liter sama dengan 1000 liter. 1 miligram berarti 1000 mikrogram. Mililiter, mili sama dengan. Oke, ini dia biasanya 1 sendok teh, sendok obat atau sendok plastik sama dengan 5 mili. Biasanya ada di dalam sediaan obat sirup ya. Kalau 5 mili, 1 sendok teh berarti dia 5 mili. Kalau 1 sendok makan berarti 15 mili. Oke. Kalau biasanya kan kita kalau di dalam kemasannya itu biasanya ada sendoknya ya, sendok plastik. Itu sama dengan 5 mili. Tapi biasanya ada juga yang menggunakan sendok makan. Jangan sampai kalian salah artikan bahwa sendok makan itu sama berarti sendok makan itu dia berarti ukurannya 15 mili. Jadi dia satu ukuran dengan sendok plastik ya, atau 1 sendok takar ya. Berarti kalau di kemasannya atau di etiketnya diberikan aturan minumnya 1 sendok takar atau 1 sendok plastik 5 mili, berarti kalau kita menggunakan sendok makan berarti dia 5 mili, bukan 15 mili ya. Jadi sendok makan itu bukan sendok makan yang kita gunakan. Jadi dia 5 mili. Jadi ketika ada aturan minumnya, berikan dia sebanyak 1 sendok makan, berarti sebanyak 5 mili. Tapi kalau dia bukan 1 sendok takar. Kalau dia diberikan 1 sendok makan berarti 15 mili. Nah, kalau 15 mili kita gunakan sendok makan berarti 3 kali karena 5 mili, 5 mili, 5 mili. Jadi totalnya 15 mili. Nah, ini dia. Kita lanjut ke menghitung dosis. Rumus menghitung dosis. Ya, ada rumus Clark, W/70 kali dosis maksimum dewasa. Yang N/N tambah 12 dikali dosis maksimum dewasa. Dealing N/20 dikali dosis maksimum dewasa. Oke, kita lanjut ke bagaimana menghitung dosis. Nah, ini ada beberapa rumus untuk menghitung dosis, yaitu Clark W/70 kali
kali DM dewasa, terus Young N per N tambah 12 kali DM dewasa, terus untuk rumus dealing N per 20 dikali DM dewasa. Kalau itu W, dia untuk berat badan ya, dalam bentuk kilo. Jadi dia kalau misalnya ada soal menggunakan berat badan, berarti dia menggunakan rumus LAR. Berarti contohnya kalau misal dia 10 kilo, berarti 10 per 70 dikali dosis maksimum dewasa. Kalau Young, dia N per N tambah 12 kali dosis dewasa. Dia di bawah 8 tahun. Jadi N-nya itu dia untuk umur ya, umur. Jadi kalau dia misal 5 tahun, berarti N per N tambah 12 dikali dosis maksimum. Kalau dealing dia rumusnya N per 20 dikali dosis maksimum dewasa. Dia di atas 8 tahun. Jadi kalau misal dia 10 tahun, berarti 10 per 20 dikali dosis maksimum dewasa. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, dia. Kalau umur 8 tahun kita menggunakan rumus. Kalau dia 8 tahun, kalau Young kan dia di bawah 8 tahun. Kalau dealing dia di atas 8 tahun. Jadi kita bisa menggunakan rumus Young, bisa menggunakan rumus dealing karena hasilnya akan sama, ya. Jadi bisa 8 per 8 tambah 12 kali DM dewasa, bisa juga langsung 8 per 20 dikali dosis maksimum dewasa. Karena dia di sini, jika dia di sini 8 tambah 12 sama hasilnya 20, ya. Jadi bisa kita gunakan keduanya. Untuk print dia M per, kalau dia M umur, tapi dia dalam bulan. W berarti 15 per 70 dikali 250 sampai 500 mg untuk sekalinya. Kalau untuk sehari 15 per 70 dikali 1000 mg per sampai 2000 mg untuk seharinya. Kita lihat hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Jadi 15 kilo per 70 kilo dikali itu tadi. Kalau dia Young, untuk contohnya dia di umur 5 tahun. Jadi rumusnya N per tambah 12 berarti 5 bagi 5 ditambah 12 dikali dosis dewasa. Nah, ini dia contohnya, perhitungannya, ya. Untuk sekali minum dan untuk sehari. Bedanya tadi dengan rumus yang pertama ya, sama Young. Nah, ini untuk dealing. Dia N umur 9 sampai 19 tahun. Nah, jadi kalau dia umur 10 tahun, berarti 10 per 20 dikali dosis maksimum dewasa. Nah, kalau kita masukkan ke perhitungannya, berarti 10 per 20 dikali untuk sekalinya 250 mg sampai 100, untuk seharinya 10 per 20 dikali 1000 sampai 2000 gram. Nah, ini dia contoh hasil perhitungannya, ya. Kemudian kita lanjut untuk menghitung dosis maksimum, menghitung bahan. Nah, ini ada contoh soal. Contoh soalnya, hitunglah dosis maksimum kodein HCl dengan untuk sekali pakainya dia 300 mg, seharinya dia 600 mg. Ini yang mau dihitung ya, nominal 10 mg. Kita pakai rumus apa ini? Rumus berarti N per N tambah 12 dikali DM. DM-nya berapa
16 dikali 300 per. Oke, untuk sekalinya bagaimana? Berapa? 4 dikali 300 per 16. Berapa tadi hasilnya? 75 ya? 75 miligram. Untuk sehari 4 kali 100 per 16. Hasilnya 150 miligram. Kalau kita masuk ke penghitungannya untuk sehari, berarti satunya kita ambil dari mana? Karena di aturan pakainya dia 1 kali minum itu satu bungkus ya. Berarti 1 kali 10 dari mana? Kita ambil dari nominal yang diresep. Dosisnya 10 mg. Berarti di sini 10 mg. Lebih kecil dari 74. Paham sampai di sini? Oke, itulah tadi contoh resep di mana resep tersebut ada perhitungan dosis ya. Jadi dalam resepnya itu kita bisa menghitung dosis lazim dan dosis maksimum. Nah, selanjutnya saya akan mengaitkan sedikit pembelajaran tentang mata kuliah farmaseutika dasar dengan penelitian yang telah saya lakukan. Salah satunya penelitian saya adalah uji mutu fisik ekstrak 2 jamlang, dan yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi kualitas hidup pasien diabetes mellitus tipe 2 di salah satu layanan kesehatan di Kota Makassar. Nah, kenapa kita bahas saya kaitkan dengan farmaseutika dasar? Karena kedua penelitian ini sama-sama menunjukkan bahwa ilmu farmasi itu luas ya. Kita bisa berperan mulai dari mengembangkan sediaan farmasi berbasis bahan alam sampai memberikan pelayanan kepada pasien. Inilah yang nantinya akan kalian pelajari dan kembangkan sebagai mahasiswa farmasi. Jadi sampai di sini paham ya hari ini terkait dosis obat. Oke? Sudah paham? Selanjutnya saya akan memberikan kalian tugas. Jadi nanti tugasnya kalian kerjakan, dikumpulkan di laman LMS. Oke? Nah, itu saja untuk hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat, berkah, dan bisa menjadi lebih bertambah ilmunya kalian. Oke? Sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.